cobaan itu sebagai ini juga sih Koreksi hidup lah. koreksi hidup ya, betul seperti itu. Jangan dibawa terus-terusan apa ya, jangan selalu mengingat masa lalu lah. Oke, well guys, balik lagi di Bilang Podcast. Ya, hari ini aku pengen ngebicarain tentang filosofi daun. Wih. Tapi karena aku nggak bisa sendiri ya, jadi aku ditemanin sama Bang Ibe di sini ya. Mungkin buat kalian yang belum kenal, aku kenalin dulu ya. Biar dia sendiri deh kenalan, ya kan? Ya, sebagai tamuku pada malam hari ini, kita mau ngebicarain tentang kehidupan yang bertitik fokus kita meniru kehidupan dari sebuah daun. Dan seperti itu. Oke, Kak Ibe, kenalan dulu Kak. Oke, nama saya sering dipanggil saja ya, sering dipanggil apa ya? Ibe. Kenapa Ibe? Iwak Bandeng. Iwak Bandeng. Bukan. Ibe itu singkatan dari Ida Bagus. Maka disingkat I dan B tambah E. Oke, keren. Jadi itu personal branding jatuhnya. Iya. Paling singkat dan jelas. Paling singkat dan jelas. Oke, Om. Tadi di awal aku sudah nyebutin bahwa kita bakalan membicarain tentang kehidupan, tapi difilosofikan dari sebuah daun, Om. Seperti apa, Om? Ceritakan, Om. Ceritanya begini. Zaman dulu kala. Iya. Kita ngedongeng. Filosofi daun ini kita bisa menginspirasikan kehidupan sehari-hari ya. Bisa dibuat apa ya, koreksi dalam pekerjaan, dalam berumah tangga bisa. Kenapa kita ambil judul daun? Daun. Iya, daun. Kenapa? Daun itu berbentuk oval. Iya, betul. Ada yang bentuknya juga hati. Iya. Ada daun kotak. Sebentar, daun pintu. Mau tuh. Aku bisa. Oke, kenapa kita bahas daun? Nah, daun ini tujuannya sangat banyak ya dalam untuk apa ya, kehidupan nyata ini. Filosofinya ya. Jadi daun ini fungsinya bisa menenangkan mata karena berwarna hijau. Terus dia bersifat sabar, tenang, kan gitu. Apapun situasinya tetap lanjut aja guys. Slow. Woles. Angel. Woles. Keren dong. Jadi topik kita nih daun. Daun ini kita jabarkan sebagai ada 7 titik ya. 7 titik poin dalam penting poin kehidupan sehari-hari. Wih, hijau daun, klorofil. Itu lagu itu berarti. Itu penyanyi, betul. Sudah tidak ada sekarang, tidak tahu kemana itu. Filosofi daun ini kita bagi 7 saja yang kehidupan sehari-hari yang ya sifatnya buat di perkantoran, dari bawah apa ya? Staf bawah sama staf atas itu apa ya? Anggota ke bosnya. Gap. Apa sih? Organisasi. Ya. Jadi kita apa ya, menggambarkan dulu lah daun itu bersifat sabar. Apakah kita juga sama bersifat sabar? Oke. Yang poin pertama itu adalah mengembangkan keteduhan. Oke. Kenapa teduh? Karena daun itu pasti warna hijau. Iya iyalah. Kecuali daun pintu warna hitam. Kenapa berwarna hijau? Itu mencenderungkan ketenangan. Kita melihat apa ya, mencerahkan mata lah ya, mencerahkan hati kita dalam situasi yang nyata, ayem gitu. Ayem. Jangan terbawa emosi dulu. Ataupun kita bawahan ya, misalnya kita bawahan, baru tolong bawakin gini, sudah dibawa emosi. Itu jangan dulu lah. Mungkin bosnya lagi sensi gitu ya. Jadi kita harus ngadepinnya adem ayem biasa seperti itu aja. Selalu bergambarkan dengan energi positif. Pokoknya kalau bosnya marah nih, ini senyumin saja. Dalam hati dongkol. Gitu. Enggak ya. Enggak. Berarti untuk poin keduanya. Poin kedua. Daun mengajarkan tentang adaptasi. Kenapa dibilang adaptasi? Kita pun makhluk hidup pun selalu adaptasi ya. Betul. Apalagi di zaman sekarang kita harus beradaptasi dengan masa-masa seperti ini ya. Ya, betul. Apalagi dengan situasi Covid ini ya, kita adaptasi juga kan gitu. Iya. Karena kita melambangkan ke dunia nyata.
adaptasi ini ya kita suatu pekerjaan ya kan. Kita harus bisa melihat situasi. Hmm. Jadi jangan seenakmu dewe kan gitu. Saya Emang udah lu dulu yang ya. punya kerjaan gitu kan. Jadi kita adaptasi dulu, yang melihat situasi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kan gitu. Sama daun. Daun dia beradaptasi dengan apa? Situasi hujan. Dia Cuaca, kedinginan, cuaca. dia kedinginan, tetap aja dia berdiri. Oke. Dia kepanasan, tetap dia berdiri. Dengan sampai ya apa? Maksudnya sampai di usia daun itu layu, dia pun beradaptasi, jatuh ya jatuh kan gitu. Dan jatuh dia tidak merepotkan orang lain. Iya, ya. Jatuh betul. aja dia. Jadi kita melambangkan kehidupan itu sama. Apapun tekanan yang sangat luar biasa, kita jangan mengambil hati lah modelnya. Bersikap ya santai. Bahkan tapi juga bisa gini Om mungkin ya, kalau adaptasi daun, mungkin ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi yang pelik buat kita ya, kita harus juga mencari cara untuk bertahan hidup seperti itu ya. Ya betul. Karena kan daun itu kan juga nggak cuma di di tempat yang subur, ada juga di tempat yang kering apa segala macam. Oke, lanjut tadi. Oke, lanjut. Itu sudah poin kedua. Yang ke poin ketiga, daun mengajarkan kemandirian. Oke. Kenapa dibilang daun mengajarkan kemandirian? Ya, kita lihat saja tumbuhan yang nyata ya. Daun itu tumbuh awal tunas. Sebelumnya ya tunas dulu kan. Betul. Tunas, dia mengecil, tumbuh lagi membesar, mulai daun-daun yang sedang berwarna biasanya hijau-hijau muda. Gitu ya. Mulai tengah lagi dia mulai hijau tua. Dan akhirnya sampai jatuh dia warna kuning. Betul. Ya, dalam kehidupan apa ya? Dalam kehidupan manusia. Kenapa saya bisa dibilang dengan mengajarkan kemandirian? Kita ngambil sifat daun ini, dia tumbuh dengan sendiri. Betul. Dia bisa memproduksi makanan sendiri gitu. Tidak membutuhkan bantuan dengan orang lain kan gitu. Kita kembali ke sifat kita juga. Kita niat kita ini khususnya pekerjaannya. Niat kita ini bekerja hanya buat menjenjang kehidupan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita memang semua manusia membutuhkan uang ya. Iya betul. Tapi kalau sudah mati tidak membutuhkan uang. Tapi ada orang berkata begini, uang itu memang nggak dibawa mati Om. Iya. Tapi nggak ada uang mati kita. Betul itu. Iya. Gitu. Jadi kalau kita saya pribadi untuk kemandirian ini ya, kita ya jangan terpengaruh dengan orang lain. Contohnya, biasanya rekan kerja kita ini kadang datang, buka laptop, turu. Kerjaan numpuk. Iya. Tapi ibaratnya gajinya lebih besar dia kan gitu. Iya, itu sering terjadi di kehidupan berkantoran ya. Nah, biasa terjadilah kecemburuan sosial seperti itu. Makanya kita mengambil inspirasi dari daun ini saja. Mungkin rezeki kita bukan di kantor situ tapi di luar, tapi tetap kita bekerja di kantor itu tetap dengan sepenuh hati lah. Kita. Jadi kerja ya ikhlas lah kita. Jangan memikirkan jangan mengusik ya modelnya. Jangan cemburu kok orang ini begini kan, dosa. Daun mengajarkan kemandirian seperti itu. Jadi memang kita di dunia ini memang kita hidup itu memang membutuhkan orang, tapi setidaknya kita harus memiliki jiwa kemandirian kita juga, karena ketika orang lain tidak ada di kehidupan kita, apakah kita bakal bisa tetap bertahan hidup atau tidak di situ. Contohnya aja kayak kita pacaran gitu ya, aku nggak bisa hidup tanpamu. Loh, sebelumnya kan kamu hidup aja. Lu hidup dari siapa lu? Itulah makanya mengajarkan kemandirian seperti itu. Lanjut Om. Oke, lanjut kita ke poin keempat, itu daun hidup bekerja sama. Ada tanya ya, daun kok bisa bekerja sama? Iya. Kalau pertumbuhan, daun itu kenapa dibilang bekerja sama? Daun ini coba lihat aja lah di perhutanan kan. Itu daun pasti berimbun, ya kan? Rimbun itu berarti pohon itu sehat. Sehat. Kecuali
tengah berontokan itu tidak sehat. Tidak kena virus dia. Kena penyakit. Nah, kenapa dia bekerja sama? Dia Hmm. saling sama-sama membagikan oksigen kepada makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Oh iya, betul. Jadi kita simpulkan lagi kehidupan manusia. Hmm. Kita memang membutuhkan kerjasama, megang solid ya. Iya, Apalagi kita mempunyai contohnya perusahaan, kita tidak usah saling ego lah. Ini tugasmu belum selesai, tumpuk lagi. Ya kita saling membangun lah, saling menghargai. Ayo kita sama-sama kerja gini, selesaikan kan gitu. Karena satu tim Om ya. Satu tim Satu tim punya tujuan yang sama, jadi biar lebih mudah kita harus bekerja sama. Iya seperti itu. betul. Luar biasa. Ya samanya juga bukan di pekerjaan ya. Mm-mm. Ini hanya menggambarkan salah satu di pekerjaan, tapi bisa juga menggambarkan di keluarga. Keluarga juga ya. Kita saling dukung lah, Mm-mm. saling membagi pekerjaan rumah, walaupun kita tulang punggung mencari nafkah ini, tapi beban seorang istri sebenarnya lebih besar. Kenapa saya bilang besar? Ngurusin anak tuh susah. Iya bener. Ngurusin anak tuh susah. Itu. Kadang kita makan, anak pengen main. Iya. Anak kita kasih makan, anak tidur. Apa gitu teriak, mama dodot. Habis itu Itulah. malam bapak aja. Kasihan sekali istrinya. Makanya kita cenderung di situ ya, inspirasi di daun ini sangat berarti lah. Jadi kita bisa berbagi. Kok minum sendiri Om? Haus Om kering. Oke kita lanjut. Inspirasi daun ini sangat berarti juga di keluarga. Jadi kita bekerja sama, saling mendukung kekurangan. Betul. Jadi kita pikir ke depan itu hanya buat anak. Iya. Betul. Anak ini mau sampai mana sih? Gitu. Tujuan anak ini sampai mana? Gitu. Jadi jangan berpikiran, lu aja lu yang ngurusin anak lu. Gitu. Iya. Enak aja kita buat tes barengan. Iya. Masa ngurusinnya gua doang. Gue capek kerja nih. Iya benar. Lanjut Kita ke poin keberapa sudah nih? kelima. Oke. Daun itu tidak egois. Nah, kenapa daun tidak egois? Sebentar, aku akan berpikir sejenak. Daun itu tidak egois. Oh, dia bergerombol bersama-sama. Karena tadi dia bekerja sama. Salah. Oke. Saya bilang itu, kembali ke iklim. Dia hujan, kedingin, tidak marah. Basah, kuyup bilang basah gitu kan. Basah aja gitu. Ya udah dia mandi panas, sekali. ya, tidak teriak kan gitu. Makanya dia sabar. Oke. Apapun angin kencang kan dia bergoyang-goyang gitu. Tetap sabar. Nah, jadi kita kembali ke kehidupan kemanusiaan sih. Manusia yang adil Kehidupan nyata gitu lah maksudnya. Kehidupan nyata. Dalam pekerjaan ini ya. Kita ya memang harus tidak boleh egois dalam pekerjaan. Karena tujuan kita sebenarnya ingin membangun kalau perusahaan kita membangun maju itu perusahaan sama-sama ya kan. Walaupun jenjang kita sebagai anak buah kayak gitu. Berbeda jenjang tapi tetap kita bekerja sama. Sebenarnya itu struktur aja ya. Tapi kan tujuannya kan harus sama. Betul. Ya sama juga itu kembali lagi ke keluarga. Kita saling menghargai dan tidak saling mengegois. Iya, kalau egois itu bahaya. Bahaya. Kalau sudah pengen menang sendiri, betul. Kelar hidup lo. Itulah. Makanya fungsi daun ini banyak artinya. Wih, keren. Lanjut ke poin ke-6. Daun tidak henti memancarkan kebaikan. Apa itu ya? Gimana caranya daun memancarkan kebaikan? Kenapa? Ya kita kembali ke pelajaran anak SD nih ya. Daun. Oh iya. Daun kenapa memberikan kebaikan ya? Daun itu fungsinya ya seperti kita ini bernapas ya karena daun ya. Iya juga. Mengandung dia mengandung ya. CO2 ya. O2 Om, bernapas Om. Apa itu? Oksigen. Daun mengeluarkan oksigen Om. Menyerap CO2. CO2. Makanya kenapa dia membagi kebahagiaan? Betul.
dia menghidupkan manusia, menghidupkan dengan Makhluk hidup hidup lain. yang lain-lainnya, hewan-hewan itu. Betul. Kalau tidak ada oksigen ya kita tidak ada juga. Kita megap-megap. Mati dah lah mau. Gitu. Tetap. Nah, jadi kita kembali lagi ke kehidupan nyata. Dalam sifat daun kebaikan ini maksudnya ini jangan saling apa ya? Ya kita bersikap netral lah dalam kerjaan ya. Tidak memandang oh ini kerjaan lo lah gitu. Nggak ngenyek orang lain lah istilahnya gitu. Gue udah banyak kerjaan nih, lo enggak sih. Kita tetap menyemangati. Semangatin, kita menyebarkan ya. aura positif. Betul. Gitu ya. Ya timbal baliknya apa ya? Sama-sama dapat hasilnya yang baik ya gitulah. Betul. Karena ketika kita bekerja sama, kita saling berbaik kepada teman, berbaik sangka, berbaik hati, itu pasti akan mendatangkan rezeki-rezeki yang tidak diduga. Seperti itu. Mantap. Lanjut Om. Lanjut kita ke poin ke-7. Yang terakhir Om ya. Yang terakhir nih. Ada kata-kata indah. Daun itu indah tetapi pemurah. Iya. Daun itu mahal. Terus apa ya? Daun itu mahal, gelombang cinta berarti. Daun mahal, gelombang cinta itu. Kenapa? Memang betul daun itu indah. Indah. Karena berbagai macam bentuk, kita ngeliat juga teduh. Dia juga tadi sebelumnya memancarkan kebaikan, aura positif, memberikan manfaat bagi yang lain. Indah. Dan dia pemurah karena dia berbagi semua. Iya, betul, murah, nggak ada bayar ya. Nggak ada bayar kita. Nggak ada pajak ya. Kalau kita pajak ke udara, kita mau pajak ke daun gitu. Kita ngirup itu oksigen dulu ya. Bayar pajak. Lu kagak bayar, nggak aku keluarin nih oksigennya nih. Ya, jadi kehidupan nyata lagi itulah suatu organisasi kita itu saling apa ya, saling bantu lah. Jangan berpikiran dengan biasanya itu ya kayak apa ya, kerjaan gue belum selesai nih, tarifnya berapa. Pelicin. Janganlah, karena kita sama-sama membangun ya, kerja dengan ikhlas saja. Ya selesai dapat istirahat cepat kan enak juga. Alhamdulillah. Gitu. Ya kembali lagi ke kehidupan berkeluarga. Apa ya, apapun apa ini? Apapun makanannya, minumnya, botol sosro. Ya. Apapun permasalahan di dalam kehidupan keluarga, kita tetap pandang sebagai apa ya? Cobaan itu sebagai ini juga sih koreksi hidup ya, betul seperti itu. Jangan dibawa terus-terusan apa ya, jangan selalu mengingat masa lalu lah. Jangan suka mengungkit masa lalu. Kita udah berkeluarga, walaupun dulunya kita banyak permasalahan yang sangat besar, janganlah berpikir ke belakang lagi, kita mikir ke depan. Karena kita mempunyai anak, keturunan yang sangat berharga ini. Betul. Bagaimana kita menularkan kebaikan kita kepada anak agar anak kita juga dapat menularkan kebaikan. Seperti itu. Jadi keren itu. Apa ya, tujuannya ini kita hanya ingin anak tidak seperti kita yang masa lalunya. Gitu. Betul. Oke, keren Om. Dalam topik filosofi daun ini apa ya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Ya. Kalau kurang jelas bisa ditanya langsung gitu. Tulis aja di kolom komentar gitu. Mau nanya apa. Jadi begitulah. Ya, kenapa singkat betul sih Bang? Karena kalau panjang-panjang kelamaan, Dek. Ngantuk nanti kalau dengar ceramah aja baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah tidur. Tapi memang betul kalau kita resapi dan inspirasikan daun itu, contoh daun saja buat kehidupan nyata itu sangat berarti sebenarnya. Betul. Kalau misalnya nih ya, semua dunia bersifat daun, tidak ada artinya korupsi. Betul itu kan? Karena berbagi kehidupan, berbagi kebaikan dan pemurah ya. Iya, pemurah. Nggak ada yang minta mahal, bayar mahal gitu, nggak ada. Betul. Nggak, maksudnya daun ini kan sudah memberi tapi dia nggak meminta. Iya, tidak meminta balasnya. Luar dia biasa. Memberikan ikhlas. Betul. Oke Om, keren. Jadi tadilah 7 filosofi tentang daun ya. Itu sangat menginspirasi kita. Banyak pelajaran penting yang bisa kita peroleh di baliknya. Daun itu ternyata hanya dari kita bisa belajar hidup dari sebuah daun. Gitu. Keren sekali. Ya, semoga aja
di dalam kehidupan kita bisa mengaplikasikannya seperti itu Om ya. Iya. Hmm. Memang lucu kedengaran daun, topik daun. Daun aja bisa Tapi jadi fungsinya bisa jadi banyak. topik dan ternyata sangat bermanfaat dan berguna bagi kita gitu ya. Iya. Jadi hiduplah seperti daun. Kena angin melambai lah, ngikutin arus gitu ya. Tapi tetap kita ingat bahwa di dunia ini kita hidup memang nggak bisa sendiri. Betul. Kita nggak bisa soliter karena kita adalah makhluk sosial. Kita juga membutuhkan orang lain. Iya. Gimana kita bisa tahu bahwa kita butuh orang lain? Ketika lahir kita dibantu dokter, ya kan? Ketika mati pun kita diantar orang. Nah, dokter juga itu. Dokter juga. Berarti kita hidup butuh dokter loh. Tidak, kita hidup butuh orang lain. Jadi hiduplah berdampingan dengan keluarga, dengan sahabat, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan para guru kalian juga. Hormati mereka, yang tua-tua dihormati, yang udah disayangi. Kalau yang sudah sayang dinikahi segera. Ntar, ulangin dulu tadi. Apa? Yang mana? Kalau sudah sayang dinikahi segera. Awalnya diulangin dulu. Yang mana? Kalau dicintai apa? Setelah dicintai dinikahi. Jangan habis dicintai ditinggal. Pas sayang-sayangnya bikin lagu viral. 50 juta yang nonton. Ya. Oke, wah keren banget. Sangat menginspirasi Om Ibe. Nggak apa namanya bahasanya, nggak sia-sia lah aku ngundang kamu jauh-jauh dari kilo 6 ke sini. Aku senang ya kalau teman-teman yang bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat begini, menginspirasi hidup, bisa membuat hidup kita lebih berguna, bermanfaat. Tuh. Terima kasih sekali loh. Iya, sama-sama. Lain- Setelah dibuka pintu, Yes. kalau ditutup itu saya pulang lagi tadi. Saya cuma bisa menyuguhkan gelas dari Maxi. Ini bukan sponsor tapi supaya siapa tahu bisa dapat sponsor ya. Iya. Iya, terima kasih Om Ibe. Oke. Ceritanya pada hari ini. Mungkin di kesempatan-kesempatan lainnya kita bisa bercerita lebih banyak lagi Oke. tentang kehidupan. Nanti mungkin kalau kita nggak live kayak gini, kita juga bisa conference mungkin Ya, ya, teleconference bisa. lewat aplikasi. Nanti kita bisa ngobrol lagi lebih Betul. jauh tentang kehidupan, karena ketika kita berbagi tentang kehidupan bersama teman, bersama keluarga, itu akan lebih menyenangkan. Betul. Seperti itu. Adapun yang apa ya? Kalau yang pingin curhat-curhat lewat kita ya bisa juga ya. Oh iya, nanti langsung aja tulis di kolom komentar. Bisa follow IG kita juga. Kalau aku di @dibilang, kalau Om Ibe di Aku lupa tuh IG saya. nanti kita tulis di kolom komentar. Di kolom deskripsi untuk IG-nya Om Ibe. Ini membuka kelas konsultasi kehidupan. Berbayar. Tidak. Jadi kalau memang kita ada yang ingin kita bagikan lagi kepada teman-teman yang kita rasa itu bermanfaat bagi kehidupan teman-teman, nanti bakal kita bagi kok. Tenang aja. Buat kalian yang suka dengan video ini atau dengan podcast ini, boleh langsung klik tombol like-nya. Kalau nggak suka terserah kalian, di bawah juga ada tombol dislike-nya. Bawah mana ya? Untuk mendengarkan podcast-podcast kita yang sebelumnya, boleh cek di link deskripsi, boleh cek di link playlist, dan juga ada stiker-stiker yang melayang-layang di atas ini, siapa tahu menginspirasi kehidupan kalian. Ya, semoga kalian hidup lebih baik, lebih bermakna, dan lebih bijak. Betul. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Om Ibe. Terima kasih kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.